Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 07 TPLE 004 ingin mempresentasikan tugas e-commerce yang berjudul Supply Chain Management yang berisi anggota dengan atas nama Denny Setiandika, Muhammad Akbar Al-Hafiz, Muhammad Yusuf, dan Trio Wahyu Afandi. Selanjutnya, Supply Chain Management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. E-commerce juga mempengaruhi proses distribusi dan transportasi dalam rantai pasok logistik. Jangkauan geografis yang luas dalam e-commerce mendorong perlunya infrastruktur distribusi yang efisien dan dapat menangani volume pengiriman yang meningkat. Nah, kenapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Jawabannya, dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat, SCM menjadi aspek penting untuk mencapai keunggulan kompetitif, efisien, dan efektivitas dalam manajemen rantai pasokan dapat menghasilkan penghemat biaya, peningkatan kualitas produk, dan layanan yang lebih baik bagi pelanggan. Teknologi modern seperti otomatisasi dan analisis data telah berperan dalam mengoptimalkan proses SCM. Supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka diperlukan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan, maupun konsumen. Nah, rumusan masalahnya, apa saja komponen dasar dalam supply chain management, bagaimana proses dalam change management, strategi apa yang digunakan dalam menghadapi tantangan penerapan supply chain management. 1. Mengidentifikasi komponen dasar dalam supply chain management. Untuk menguraikan komponen dasar yang terlibat dalam supply chain management serta aktivitas dan elemen yang mendukung rantai pasokan, menganalisis proses dalam supply chain management. Untuk menjelaskan proses utama dalam supply chain management, menganalisis strategi efektif untuk mengatasi tantangan supply chain management yang dihadapi dalam penerapannya. Komponen dasar supply chain management. Plannya itu awal kesuksesan SCM adalah pada proses penentuan strategi SCM. Tujuan utama dari proses perumusan strategi adalah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya dan terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Untuk source-nya, perusahaan harus memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer SCM harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman dan pembayaran bahan baku, serta menjaga dan meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. Makanya komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajemen SCM merupakan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk. Selanjutnya, deliver. Perusahaan memenuhi order dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, dan mengatur sistem pembayaran. Untuk selanjutnya, untuk rekrutnya, perencana SCM harus membuat jaringan yang fleksibel dan responsif untuk produk cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Untuk selanjutnya, proses supply chain management ada 7, yaitu perencanaan, 1, 2 pengadaan, 3 pembelian, 4 produksi, 5 pengelolaan gudang, 6 pengiriman produk, dan 7 pengembalian produk. Pengaruh penerapan supply chain management. 1. Efisiensi operasional. SCM membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengoptimalkan aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasok.
Kedua, peningkatan layanan pelanggan. SCM memungkinkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik melalui manajemen persediaan yang efisien, pengiriman tepat waktu, dan tingkat layanan yang lebih baik. Yang ketiga, pengurangan biaya dan penyusutan persediaan. Dengan manajemen persediaan yang lebih baik dan efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya inventaris dan biaya pergudangan. Yang keempat, keunggulan kompetitif. Penerapan SCM yang efektif dapat memberikan keunggulan kompetitif pada perusahaan. Yang kelima, inovasi dan kolaborasi. SCM memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik dengan mitra bisnis dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan penyedia layanan logistik. Kolaborasi yang kuat memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide inovatif. Yang keenam, responsibilitas lingkungan dan keberlanjutan. SCM yang berkelanjutan dapat membantu perusahaan memenuhi tanggung jawab lingkungan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi limbah, dan memperhatikan aspek keberlanjutan dalam rantai pasok. Perusahaan dapat mengurangi dampak negatifnya pada lingkungan. Untuk selanjutnya, strategi penerapan supply chain management. Ada 3. Yang pertama, perencanaan dan perencanaan rantai pasok. Rantai pasok yang efisien dapat dilakukan dengan melibatkan identifikasi terhadap rantai pasok, lokasi fasilitas, mode transportasi, dan aliran informasi yang optimal. Yang kedua, pemilihan pemasok yang handal. Pemasok yang handal dan berkualitas sangat penting dalam strategi untuk menerapkan SCM yang baik. Evaluasi keandalan pemasok, kualitas produk, kapasitas produksi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang ketiga, integrasi dan kolaborasi. Kolaborasi yang erat dan integrasi yang kuat antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasok dapat memungkinkan pertukaran informasi yang lancar, koordinasi yang efektif, dan sinergi yang sesuai antara semua pihak yang terlibat. Penggunaan teknologi SCM. Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi SCM yang tepat dan canggih dapat meningkatkan efisiensi dan visibilitas dalam rantai pasok. Pengukuran dan evaluasi kinerja. Mengukur kinerja SCM secara teratur dapat dilakukan dengan menggunakan metrik yang relevan dan mengambil tindakan perbaikan yang kontinu. Nah, teknologi dalam supply chain management ada 3 sistem. Yang pertama, sistem informasi manajemen untuk mengolah data dan informasi terkait SCM. Yang kedua, radio frekuensi identification untuk pelacakan real time barang. Yang ketiga, enterprise resource planning untuk mengintegrasikan proses bisnis dan data di seluruh perusahaan. Tantangannya ada 4. Yang pertama, fluktuasi permintaan pasar. Yang kedua, perubahan regulasi pemerintah. Yang ketiga, kompleksitas jaringan global. Yang keempat, risiko rantai pasokan seperti bencana alam atau konflik politik. Manfaatnya ada 4 juga. Yang pertama, pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi proses, respons yang lebih cepat terhadap perubahan pasar. Yang terakhir, peningkatan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya adalah supply chain management merupakan elemen kunci dalam menjalankan bisnis yang efisien dan efektif. SCM mencakup berbagai komponen dasar seperti perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, pengiriman produk, dan pengembalian produk. Proses ini melibatkan pengelolaan aliran barang, informasi, dan uang dari pemasok hingga konsumen akhir. Penerapan SCM yang efektif dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, termasuk peningkatan efisiensi operasional, peningkatan layanan pelanggan, pengurangan biaya dan menyusut persediaan, keunggulan kompetitif, inovasi, kolaborasi, serta tanggung jawab lingkungan dan keberlanjutan. Meskipun SCM menawarkan berbagai keuntungan, perusahaan juga menghadapi sejumlah tantangan dalam penerapannya, seperti kompleksitas rantai pasok, koordinasi dengan mitra bisnis, pengelolaan risiko, perkiraan permintaan yang akurat, penggunaan teknologi, dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, strategi penerapan SCM yang baik diperlukan untuk mengatasi tantangan terhadap dan mengoptimalkan kinerja rantai pasok.
Untuk sarannya perencanaan strategisnya, perusahaan perlu merancang strategi SCM yang jelas dan terstruktur. Perencanaan strategis harus mempertimbangkan semua aspek rantai pasok, mulai dari pemulihan pemasok hingga distribusi produk kepada konsumen. Selanjutnya, kolaborasi dengan mitra bisnis. Membangun hubungan yang kuat dan kolaborasi dengan mitra bisnis termasuk pemasok, produsen, distributor, dan penyedia layanan logistik sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam MCM. Yang selanjutnya, penggunaan teknologi modern. Mengadopsi teknologi canggih seperti otomatisasi, analisis data, dan sistem informasi SCM dapat membantu meningkatkan efisiensi dan visibilitas dalam rantai pasok. Pengukur kinerja. Perusahaan perlu mengukur dan mengevaluasi kinerja SCM secara rutin menggunakan metrik yang relevan. Hal ini membantu mengidentifikasi area perbaikan dan peluang peningkatan. Untuk selanjutnya, fleksibilitas dan inovasi. Untuk menghadapi perubahan permintaan pasar dan tantangan lainnya dalam rantai pasok memerlukan fleksibilitas dan inovasi. Perusahaan harus siap beradaptasi dengan perubahan situasi. Yang untuk selanjutnya, pengelolaan risiko. Mengelola risiko dalam rantai pasok dengan baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko harus menjadi bagian dari strategi SCM. Untuk selanjutnya, peningkatan keberlanjutan. Perusahaan harus berupaya mengoptimalkan rantai pasok dengan cara yang ramah lingkungan, termasuk mengurangi limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.